Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di minggu kelima atau di pertemuan yang kelima di mata kuliah kecerdasan buatan hari ini, saya mau membahas mengenai istilahnya namanya mendefinisikan sebuah permasalahan dalam sebuah ruang masalah ya. Nanti ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan di dalam materi hari ini ya, dari mendefinisikan state-nya, kemudian menerapkan satu atau lebih state awal, kemudian tujuannya seperti apa, dan rule-rule yang bisa digunakan untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi yang bisa kita ambil dari permasalahan yang ada tersebut. Oke. Nah, seperti biasa, jika ada pertanyaan ya nanti bisa ditulis di kolom chat atau nanti bisa raise hand ya. Oke. Diharapkan di akhir perkuliahan hari ini kita memahami beberapa hal. Yang pertama itu ada istilahnya ruang keadaan atau ruang masalah. Ya, ruang masalah atau state. Nanti kemudian kita bisa menerapkan state awal, kemudian state tujuannya, kemudian menentukan terakhir itu rule-rule apa yang kira-kira bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan solusi. Ya. Nah, di dalam kecerdasan buatan secara umum ada 4 hal yang bisa dilakukan, 4 tahapan ya membangun. Yang pertama itu kita harus tahu, harus bisa mendefinisikan masalah yang tepat. Jadi masalah yang akan kita selesaikan dengan kecerdasan buatan ini harus bisa didefinisikan dengan tepat. Ya. Kemudian hasil pendefinisian ini bisa jadi mencakup secara khusus ya kebutuhan-kebutuhan awal apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jadi istilahnya peralatan apa ataupun alat bantu apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, sehingga nanti tujuan terakhirnya bisa tercapai, goal state-nya ini tercapai. Jadi setelah kita tahu masalahnya apa yang mau diselesaikan, terus kita bisa menentukan kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu. Ya, tujuannya alat itu untuk apa? Alatnya atau definisi ataupun initial state ataupun keadaan awal itu tadi itu digunakan untuk bisa mencapai goal state-nya, tujuan akhir yang ingin atau solusi akhir yang ingin kita capai. Nah, kemudian setelah kita punya alat bantu tadi, baru kita bisa memilih atau menggunakan teknik-teknik dalam menyelesaikan masalah. Apakah dengan cara pencarian yang kemarin ya, pertemuan kemarin, baik dengan cara melebar ataupun dengan kedalaman tertentu. Nah, nanti di sesi berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan ketemu lagi dengan metode atau teknik-teknik yang lain ya. Kemudian setelah itu, bagaimana cara kita merepresentasikan, menampilkan hasil penyelesaian masalah kita tadi? Ya, jadi bagaimana cara menampilkannya, mengilustrasikannya, merepresentasikan pengetahuan yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi setelah ketemu masalahnya, kemudian kita tahu alat yang akan kita pakai, kita tahu caranya dengan cara apa, kemudian kita lakukan solusi untuk memecahkan masalah, kemudian kita tampilkan hasil solusi kita tadi dalam bentuk pengetahuan tadi. Kemudian setelah ketemu berbagai macam teknik yang ada, kita milih, oh teknik mana yang kira-kira yang terbaik yang bisa kita ambil, ya, untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi sama seperti beberapa contoh yang dulu saya sempat sampaikan. Misalkan kita janjian nanti jam sekian ketemu di suatu tempat. Nah, waktunya mepet misalkan. Nah, masing-masing orang punya cara tersendiri. Nah, itu dikatakan teknik. Masing-masing orang punya teknik tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Masalah untuk mencapai tujuan akhirnya adalah di suatu tempat tadi. Dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Misalkan seperti itu. Nah, masing-masing orang punya teknik. Ada yang naik kendaraan bermotor, naik motor. Ada yang jalan kaki, ada yang ikut temannya, ada yang naik umum, dan segala macam. Nah, dari sekian banyak teknik-teknik yang dipakai untuk mencapai tujuan tadi, kita tinggal memilih yang terbaiknya mana yang kira-kira bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Oh, ternyata dengan rute ini lebih cepat, dengan kendaraan ini lebih cepat. Nah, nanti akan ketemu rute terpendek, kemudian dengan kos biaya yang terpendek, kemudian dengan durasi waktu yang terpendek.
Ya, nah itu adalah hal-hal ataupun solusi-solusi akhir yang ingin kita peroleh pada saat kita ketemu masalah yang ada. Nah, di pertemuan hari ini kita akan ngambil beberapa contoh, 2 contoh yang lebih istilahnya lebih ilmiah. Jadi bukan masalah ketemu di suatu tempat ya, tapi ilmiah misalkan di dalam sebuah permainan ya, di dalam sebuah permainan games. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa itu ruang masalah. Jadi ruang masalah itu merupakan state space ya, ada ruangan kosong, himpunan kosong, himpunan state. State itu kondisi ya, kondisi saat ini ya dari sebuah permasalahan. Nah, kemudian yang kedua, di dalam ruang masalah itu ada operator-operator ya, kumpulan operator-operator yang dapat digunakan untuk berpindah. Jadi operator ini nanti sebagai alatnya, apakah dia geser ke kiri, maju ke depan, apakah dia bolak-balik ya, maju mundur dan segala macam. Jadi digunakan untuk berpindah dari satu state ke state yang lain, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang ya, ataupun dari sisi kanan ke sisi kiri dan seterusnya. Nah, salah satu cara yang paling mudah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk menggambarkan ruang masalah, itu bisa digambarkan dengan menggunakan graf. Yang kemarin ya, dalam bentuk lingkaran ada node-nya dan ada link-nya. Node itu lingkarannya, link itu yang panahnya mengarah kemana. Dan link ini nanti menyatakan operatornya, operator mana yang harus didahulukan, seperti itu. Ya, nah ini adalah ruang masalah yang bisa dijadikan sebagai sebuah sampel atau contoh dalam kalau nanti kita ketemu sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara solusi kecerdasan buatan. Ya, oke. Nah, saya misalkan contohkan seperti ini. Nah, sebelum saya mulai ke sini ya, sebelum saya mulai sini, saya mau tunjukkan saya ada game ini. Nanti kalian bisa download ya. Ada game Flash gini. Cuman ini nggak tahu nih, mohon maaf bahasanya bahasa China atau bahasa Jepang nggak ngerti saya. Nah, ini istilahnya gini. Ada sekumpulan orang di sini. Ya, kelihatan ya di layar ya. Ada sekumpulan orang di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak. Ya, ini ada orang tua yang dengan anaknya ini. Ibu-ibu ini dengan anak yang perempuan 2. Dan satu mungkin polisi di sini ya. Ini polisi dengan penjahatnya satu di sini. Nah, permasalahannya adalah gimana? Permasalahannya adalah bagaimana memindahkan mereka semua ini ke sini, ke sisi ini. Ya, bagaimana cara memindahkan mereka ke sisi ini, tapi tanpa saling gontok-gontokan. Misalkan contoh gini, saya pindahkan ini ya ke sini ya. Nah, ini saya pindahkan 2 anak ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena ibu ini akan memukul anak yang ini. Jadi tidak bisa dipindahkan seperti itu. Kalau saya memindahkan ini, misalkan dengan katakanlah anak ini, nah nggak bisa. Kenapa? Karena penjahat ini tidak ada polisi, dia punya keberanian untuk mengganggu anak ini. Jadi kita harus punya trik ataupun sebuah kondisi bagaimana cara memecahkan masalah ini. Ya. Nah, nanti saya minta kalian ini bisa di-download, nanti saya kasih linknya ya, silakan di-download. Silakan didefinisikan kira-kira ruang masalahnya apa dan solusinya apa yang bisa kalian pecahkan untuk mencapai ini. Masing-masing orang mungkin punya cara yang berbeda. Jadi kalau contoh lagi saya memindahkan ini dengan bapak ini, tuh bisa. Ya, ya nanti berarti balik lagi nih bapak ini. Nah, ketika dia balik ke sini akan masalah. Kenapa? Karena anak ini nggak ada yang jaga. Berarti tetap harus dua-duanya dibalikin. Ya, seperti itu. Jadi kalaupun ibu ini bersama polisi ke sini, nah, bisa. Ya, apakah dia sama ini? Masalah juga. Kenapa? Oh, oke. Nah, jadi ini contoh salah satu solusi ataupun salah satu permasalahan yang dapat digunakan oleh kita untuk memecahkan masalah ya perpindahan antara orang ini dengan ketentuan-ketentuan aturan yang ada. Ya, nanti silakan di-download nanti ya. Nanti dicoba sambil iseng-iseng ya, ngabuburit silakan dicoba. Nah, ini saya tidak pakai game itu untuk menyelesaikan masalah. Ya, tapi saya akan pakai ada petani sama kasusnya ya, menyeberang dari satu sisi ke sisi lain, petani serigala, angsa dan padi.
Ya, petani bersama padi ini harus saling. Jadi pada saat memindahkan misalkan sesuatu, ya, apakah petaninya pindah, itu harus jangan sampai ada yang tertinggal. Misalkan serigala akan makan angsa ini kalau misalkan angsanya ditinggal, tidak ada petaninya, misalkan contoh seperti itu. Nah, ini ada ketentuan seperti ini. Jadi seorang petani ingin memindahkan diri dia sendiri, seekor serigala dan seekor angsa dan seikat padi yang berisi untuk menyeberangi sungai, kata. Nah, sayangnya perahu itu terbatas. Cuman bisa 2 orang yang naiknya. Dan dia hanya dapat membawa satu objek dalam satu penyeberangan. Ya, dan lagi dia tidak bisa meninggalkan serigala dan angsa dalam satu tempat karena serigala akan mangsa angsa itu. Ya, demikian pula dia tidak bisa meninggalkan angsa dengan padi dalam satu tempat. Kenapa? Karena angsanya nanti akan memakan padi. Ya, jadi harus tahu ketentuan mana yang menjadi solusi atau cara-cara yang bisa kita selesaikan. Jadi kalau saya memindahkan petani dengan serigala, misalkan asumsinya, misalkan seperti itu, angsa nanti akan makan padi. Jadi jangan berpikir, Pak, nanti serigalanya makan orang semua, Pak. Jangan. Ini ilustrasi ya. Jadi serigala nanti akan makan angsa, angsa akan makan padi. Jadi untuk menghindari biar tidak padi ini terselamatkan lah, intinya seperti itu. Nah, solusinya gimana caranya kita menyelesaikan ini di dalam menggunakan kasus atau menggunakan solusi ruang masalah. Nah, kita tentukan dulu ruang state-nya dulu. Nah, ini tadi kan di sini ada nih, definisikan masalah. Masalahnya udah dapat nih. Ya. Maka kita tentukan ruang state-nya. Kemudian yang kedua nanti di sini tujuannya mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. Nah, ini adalah state awal dan state tujuan. Baru kemudian nanti analisis dan 3 dan 4 ini adalah analisis tekniknya apa yang bisa kita pakai. Baru kemudian kita menentukan rule-rule-nya yang kira-kira bisa kita pakai. Oke, paham ya? Oke, sebelum saya mulai ke cara menjelaskan ini, ada pertanyaan nggak? Silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah tentang state dulu nih, kita lihat. State ruang keadaan. Nah, kita tentukan himpunannya. Oke, maaf ya tadi putus ya. Oke, saya coba share ulang dulu. Oke. Nah, jadi dari permasalahan yang ada ini tadi, kita coba menyelesaikannya. Jadi yang pertama adalah menentukan state-nya. State itu adalah anggota himpunan-himpunan yang kira-kira terlibat atau yang akan digunakan di dalam solusi itu, di dalam masalah yang ada itu digunakan untuk nanti sebagai objek untuk diselesaikan. Nah, state-nya di sini kita lihat ada serigala, ada angsa, ada padi, ada petani. Ini sebagai kumpulan himpunan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat di sini, himpunan digunakan untuk berpindah dari ini. Definisikan tujuan awal dan tujuan akhir. Nah, kita tentukan di sini. Daerah asalnya adalah daerah asal ya, berarti ada dua sisi, misalkan contohnya sisi kanan dan sisi kiri berpindahnya. Dari sisi kanan sungai, ada sungai di tengah-tengahnya, dan nanti akan berpindah di situ. Daerah asal ketika hanya ada serigala dan padi, misalkan contoh ya, berarti simbolnya itu nanti kalau dia satu, jadi ini kan satu semua. Artinya kalau dia satu, ada dia kondisinya. Jadi kalau hanya ada serigala dan padi, maka serigala itu yang ini, yang pertama, dan yang padi itu yang ketiga. Nah, ini 1010. Jadi kalau dia serigalanya ada dan padinya ada. Nah, maka tujuan yang kita inginkan adalah misalkan kita mau memindahkan mana nih. Kalau kita mau memindahkan misalkan angsa dengan petani, maka nanti yang 00 ini kan kosong. Ini yang tujuannya adalah yang kita inginkan. Lawannya berarti. Kalau di sini 1010, maka dia 0101. Ya, jadi asalnya itu adalah 11010. Nah, kemudian ketika kita tujuannya inginkan adalah kita memindahkan
angsa dengan petani. Jadi dia nanti pindah dia ke posisi kiri ya, seperti itu. Sini ada nggak ya font ya? Oke, saya gunakan pen dulu nih. Ya, jadi ini ya titiknya ya di sini ya, satu. Seperti itu. Ini tentang ruang state awalnya di sini. Nah, berarti kita punya kondisi awal sebelum 4 objek ini berpindah. Sebelum 4 ini berpindah. Kondisi awalnya adalah di sisi kanan, di sisi atas dan sisi bawah katakanlah. Di sini semuanya dalam kondisi 1-1-1 semua. Artinya ada di sini. Ya. Nah, target kita adalah bagaimana memindahkan 1-1 ini semua, itu nanti semuanya menuju ke titik ini nanti semua. Tujuan daerah tujuannya. Ya, jadi tujuan akhirnya itu nanti dia berpindah ke titik ini. Ke sini dia. Nah, itu tujuannya berarti kan daerah tujuannya kosong berarti. Kalau di sisi sini 1-1 semua, maka di sisi tujuannya adalah kosong. Ya, karena belum ada yang dipindahkan ya di sini. Nah, sebaliknya begitu juga untuk state tujuan itu bisa jadi tujuan yang di sininya 0, 0, 0, 0. Ya, dari sini ke sini misalkan di sini. Atau sebaliknya ketika dia sudah berpindah ke sini, tujuannya ini bisa jadi sudah terpenuhi 1-1-1. Jadi kalau kita gabungkan antara titik ini, jadi nanti state yang misalkan contoh yang ini. Jadi kalau dia daerah asalnya 110, maka targetnya adalah dia tujuannya ke sini. Nah, 00 ini. Biar bisa pindah semua. Sebaliknya, kalau kita misalkan punya state awalnya misalkan daerah 000, mungkin tujuan asalnya yang kita inginkan adalah ini sebaliknya ke sini. Jadi kondisi state awal ini bisa dua, daerah asalnya kondisinya seperti ini, atau bisa juga tujuan akhir yang kita inginkan adalah seperti ini. Ya, jadi bisa dari yang ini pindah semua ke sini, atau sebaliknya dari yang asalnya kosong nanti pindah semua ke sini, seperti itu. Ya, jadi ini kalau ini diam untuk yang penjelasan kata secara umumnya mungkin ini biar paham ya. Jadi yang ini adalah kondisi sebelum bergerak, belum berpindah. Yang ini setelah berpindah. Ya. Setelah selesai terakhir, setelah solusi akhirnya dicapai, itu adalah ini yang kita inginkan, target akhirnya. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya lihat di sininya nih. Nah, kita diminta ya, kita menentukan beberapa role nanti, merepresentasikan pengetahuan. Nah, representasi pengetahuan yang akan dibuat itu dalam bentuk role. Role itu apa, Pak? Role itu nanti aturan-aturan digunakan untuk memindahkannya. Jadi tentukan aturan itu. Jadi tidak bisa sembarangan dipindah. Mungkin gini, pindahin aja Pak langsung 4-4-nya. Iya, tapi kan ada catatan. Perahunya itu kan tidak bisa 4, hanya bisa 2. Hanya bisa 2 objek. Jadi kan harus mencari pasangan objek yang tepat, jangan sampai saling tabrakan dia pada saat dipindahkan. Ya, saling dimakan atau istilah memakan ya, seperti itu. Nah, di sini ada aturannya. Ada aturannya. Aturan ini kita sendiri yang mendefinisikannya. Misalkan contoh tadi mau ketemu jam 10 di suatu tempat. Pak, saya boleh nggak naik motor? Boleh. Pak, saya nggak boleh boncengan? Boleh. Nah, itu aturan. Nah, aturan di sini yang didefinisikan katakanlah misalkan ada 7 aturan yang dibuat. Yang pertama adalah angsa menyeberang bersama petani. Ya, jadi angsanya itu menyeberang bersama petani. Kemudian padi menyeberang bersama petani. Kemudian yang ketiga, serigala menyeberang bersama petani. Kemudian yang keempat, angsa kembali bersama petani. Kemudian yang kelima, padi kembali bersama petani, dan serigala kembali bersama petani, dan petani kembali. Dari 7 rule ini, nanti akan kita gunakan untuk bisa memindahkan dari daerah asal ini ke daerah asal ini, atau sebaliknya dari ini yang ini, tergantung kita milih yang mana yang kita inginkan. Tapi yang pasti target kita awalannya ini, goals akhirnya adalah seperti ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya lanjut ya. Nah, misalkan saya simbolkan S untuk serigala,
angsa itu adalah A, padi adalah PD, petani adalah PT. Jadi contoh misalkan ini, kalau saya punya daerah asalnya 111, kalau saya punya daerah tujuannya ini kondisi awalnya ini, ya, kondisi awalnya ini. Kalau saya mau memindahkan ini ke sini, ya, agar misalkan nanti agar angsa nanti, misalkan saya mau memindahkan angsa dengan petani, maka saya bisa gunakan rule nomor 1. Jadi kalau saya, ini state awal ya, kondisi awal. Ya, jadi dengan daerah asal ini dan daerah tujuan yang ingin saya gunakan ini, kalau saya menggunakan rule nomor 1, kita baca di sini, angsa menyeberang bersama petani. Jadi nanti angsa yang ada di nomor 2 ini, yang ada di sini, ya, dan petani yang ada di nomor 4, itu akan pindah dia. Ya, jadi kondisi awal di sini akan kosong. Nah, di sini pindah ke sini angsanya. Bersama petani dia. Oke, jadi ini ke sini ya, bacanya jangan garis lurusnya ke sini. Ya, jadi ketika kondisi asalnya seperti ini, oke, yang pertama saya lakukan adalah memindahkan angsa bersama petani dengan menggunakan rule nomor 1, nih yang ini. Kemudian setelah seperti ini, saya gunakan rule nomor 7. Saya kembalikan petani tadi, saya kembalikan, kondisinya terisi kembali di sini. Jadi 7 ini saya gunakan untuk mengembalikan petani ke sini. Nah, saya berarti langkah selanjutnya apa nih yang akan saya gunakan? Oh, saya lihat di sini. Oke Pak, saya mau gunakan nomor 3, rule nomor 3. Serigala bersama petani. Serigala itu ada di nomor 1 dan di nomor 3. Jadi 0 ya. Kondisinya, ketika ininya sudah pindah ke sini, ini kondisinya jadi seperti ini. Ya, jadi kan karena petaninya udah kembali ya, jadi yang tertinggal di sisi kanannya itu adalah angsa sendiri. Nah, kemudian saya gunakan nomor 3 itu memindahkan serigala bersama petani. Serigala itu ada di nomor 1 dan nomor 4. Nah, ini kosong. Klik, klik. Jadi balik lagi ke sini nih, 1, 1. Ini tetap ya, 1 yang ini tetap karena ada angsa di sananya yang kita tinggal. Oke. Nah, jadi setelah kita kembalikan petani ke tempat awal, kemudian petaninya kita pindahkan bersama serigala, berarti kondisi di sisi kiri itu hanya tinggal padi saja, di sisi kanannya itu hanya sekarang ada petani, S itu serigala, angsa, dan petani. Nah, sekarang kita mau memindahkan yang masih tersisa kan padi tadi. Kalau kita gunakan nomor 4, apa ini? Angsa kembali bersama. Berarti angsanya kita tarik dulu nih angsa. Maka angsa ini yang ini satu-satu ini dengan ini, ya kita kembalikan. Ini kembalikan ke sini. Ini kembalikan dulu ke sisi kirinya. Nah, berarti tinggal serigala sendiri di sisi kanannya. Oke. Kemudian berikutnya juga sama yang nomor 2. Dengan kondisi ini, apa yang bisa kita lakukan lagi untuk memindahkannya? Oh, gunakan nomor 2, Pak. Padi menyeberang bersama petani. Berarti padi itu yang ada di sini sama di sini. Ya, berarti ini sama ini kita pindahkan ke sini. Dengan nomor 2 ini. Ini ke sini ya. Nah, ini pindahin ke sini. Jadi padi ke sini. Oke. Nah, kemudian terakhir ya kita pilih petani lagi, kita balikin. Kenapa? Karena ketika kita memindahkan petani, yang tersisa di sini kan adalah serigala dengan padi. Nih, serigala dengan padi yang nanti tertinggal, serigala dengan padi yang ada di sini. Dia nggak mau makan itu. Oke, dia kembali nih petaninya ke sini, ke sini. Petani kembali dengan nomor 7 ya, dengan aturan nomor 7 kembali sini. Kemudian apalagi yang selanjutnya? Baru kita pindahkan nomor 1 ini tadi, gunakan rule nomor 1, angsa menyeberang bersama petani. Angsa dengan petani kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan kondisinya ke sini, nanti dapat ini pindah ke sini semua 4-4-nya. Nah, ini adalah tujuan akhir yang kita inginkan ya. Dari kondisi awalnya tadi yang 1-1 ini. Ya, jadi kondisi awalnya tadi ini. Jadi akhirnya jadi gini.
Ya, ini saya clear dulu semua. Clear all ada nggak nih? Erase all. Oke. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai nanti state tujuannya. Ini yang state tujuan awalnya itu ini awalnya. Belum berpindah ini. Nah, ini setelah berpindah ini. Ternyata kita dapat melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan 7 solusi, dengan 7 cara ini, dengan 7 rule aturan ini, kita bisa mendapatkan solusi akhirnya. Mungkin kalian punya cara tersendiri, itu nggak masalah. Ya, ingat ya, setiap orang punya cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Ya, jadi kalau kita dalam satu kesempatan, Pak, saya sama Pak dengan si A, Pak, nggak masalah, tapi berbeda dengan yang lain, itu nggak apa-apa. Ya, jadi ini salah satu cara yang dipakai untuk menyelesaikan. Inilah yang mengajarkan kita cara menyelesaikan. Artinya apa? Jadi ketika kita ketemu masalah, ya, jadi filosofinya ini saya tarik filosofinya. Jadi ketika kita ketemu dengan masalah apapun, ya, berarti masalah itu kan harus dicari solusinya kan. Nah, solusinya berarti kan kita harus punya alat kan untuk bisa menyelesaikan, memecahkan solusi itu. Macam-macam. Kalau masalahnya misalkan masalah-masalah yang ada di hidup kita, maka kita harus punya turunan-turunan rule untuk memecahkan masalah. Apa dulu Pak yang harus dipecahkan? Jadi secara tidak langsung sebenarnya mengajarkan kepada kita secara naluriah, kalau ada masalah itu mungkin jangan nyerah dulu, harus dicoba, gitu loh. Harus dicoba. Jadi misalkan, aduh susah banget Pak, saya tuh belajar pemrograman udah semester 4 ini, nggak ngerti-ngerti program, nggak ada satupun yang belum saya kuasai. Harus dipecahkan itu. Nah, mecahnya gimana caranya? Satu-satu bertahap ya, cari dulu solusi. Oh, ini yang paling mudah, diulangi lagi. Dan role yang ada di sini, ya role yang ada 7 ini, itu tidak tabu untuk diulangi. Jadi boleh saja dia petani itu bolak-balik. Kalau kita belum ketemu caranya, misalkan kayak tadi ya, kayak game tadi. Kalau kita belum ketemu masalahnya, nggak masalah dibolak-balik kan nggak ada. Misalkan gini, saya mau majuin ini, gagal, aduh, mana ya kira-kira yang pas ya? Nah, ini nggak masalah. Oh, ini sama ini. Oh, oke. Tapi kalau saya tinggalkan misalkan ini masalah, oke, berarti nggak bisa. Ini harus. Nah, ini kan dengan cara ini kan saya sudah ngulang berapa kali. Aduh, mana lagi ya kira-kira? Kalau saya pindahkan misalkan ini dengan ini masalah nggak ya? Masalah berarti. Berarti penjahat ini nggak bisa harus apakah harus berbarengan dengan polisi? Coba dengan ini. Masalah juga. Apalagi dengan anak-anak ya. Oh, dengan ini apalagi? Tuh. Berarti ini harus sama polisi. Oh. Nanti penjahatnya tinggalin di sana, sisi sana, balikin lagi ke sini. Ya, nanti ini sama anak ini misalkan. Tuh. Nah, ini balik lagi. Kalau ditinggalin nanti habis. Tuh. Berarti kan kita harus memindahkannya, berarti ini harus bareng sama ini. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh solusinya kan. Diulangi lagi boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya secara fisiologis ya, ketika ada permasalahan itu, kita harus bisa punya step-step yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ternyata dengan 7 step ini, kita dapat solusi akhirnya ini. Memindahkan itu. Oke, paham ya? Ini contoh yang pertama. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, nanti yang kasus yang tadi, yang game tadi itu, silakan kalian definisikan. Jadi harus dicoba dulu mana yang bisa nyebrang. Jadi buat dulu rule-nya nih. Ada berapa rule yang bisa dipakai. Ya, dan itu nggak usah dikumpul cepat ya. Jadi bisa nanti kapan dikumpulkan itu. Tapi harus dicoba dibikinin tabel seperti ini. Jadi kalau tadi ada 4, misalkan anak laki-laki 1, anak laki-laki 2, bapak 1, kemudian ibu 1, anak perempuan 1, anak perempuan 2, kemudian polisi dan penjahat. Nah, tentukan mana yang bisa pindah ke sini. Jadi jangan sampai ketika pindah ke sini kemakan sama dia. Ya, misalkan contoh gini, angsa menyeberang bersama petani. Ya, misalkan ya. Nah, nanti angsa menyeberang sama petani, serigalanya makan padi, Pak, misalkan. Nah, jadi dibikin aturan-aturan seperti itu. Dalam kasus ini kita serigala tidak makan petani ya.
Kita anggap tidak memakan petani dia. Kalau mau ekstrim mungkin jangan serigala, ini kambing bagusnya. Jadi biar petaninya tidak dimakan oleh serigala. Ya bagusnya ini kambing. Jadi kambing hanya makan angsa. Tapi kan kambing nggak makan angsa, karena makannya padi. Jadi akan ada rancu seperti itu kalau kita ganti. Jadi ada kondisi-kondisi yang membatasi sebuah permainan ini tidak bisa semuanya kita gunakan. Ditentukan aturannya. Oke, ini contoh pertama. Ada pertanyaan silakan. Oke, saya lanjut ya. Nah, di slide yang sebelumnya tadi dikatakan gini. Nah, mana ya? Tadi itu. Nah, ini. Ruang masalah itu dapat digambarkan dengan graf. Jadi dengan graf ini akan mempermudah menganalisanya. Ya, ketimbang menggunakan tabel ini kita lebih mudah gini, coba nih. Ini saya jelasin gini. Di sini di sisi ini sungainya ya, yang berombak ini ya. Di sini kita harus mindahkan 4 ini ke sini, sisi sini. Ini kondisi awalnya adalah di A ini. Petani, serigala, angsa sama padi ada di sini. Nah, sekarang kita lihat. Pertama kali kita pindahkan petani dengan angsa. Petani dengan angsa kita pindahin ke sini. Ya, pindahin. Kemudian petaninya kita kembalikan ke sisi sini. Ini yang C. Nah, ternyata dengan kondisi C ini, petani, serigala dan padi di sisi yang satu dan angsa di sisi yang lain, itu bisa memunculkan dua kondisi atau dua jalan untuk memecahkan masalah. Jalan DE dan jalan FG. Nah, kita ambil yang D dulu, yang atas dulu. Jadi ketika kita memilih petani, ketika petani serigala dan padi ada di sisi atas dan angsa ada di sisi bawahnya, maka kita bisa memindahkan apa? Oh, kita pindahkan petani Pak dengan serigala. Petani dan serigala kita pindahkan. Nah, pindah ke sini. Ya, kita pindahkan ke sini. Oke, tapi kalau kita memilih jalur ini, kita bisa meninggalkan serigala yang kita tinggalkan di sisi sini. Jadi serigalanya kita pindahkan. Jadi petani sama padi kita pindahkan. Seperti itu. Jadi posisinya dua hal yang berbeda di sini. Ya. Oke. Ya, jadi kita bisa menyelesaikannya seperti itu. Jadi memilih ini. Jadi pindahkan kemana ini? Jadi apakah petani padi ini, petani dengan padi dipindahin ke sisi sebelah sini, atau petani serigala yang kita pindahkan ke sini. Nah, itu gitu loh. Jadi istilahnya kalau kalian mau menuju suatu tempat, mau belok kiri atau belok kanan. Kalau belok kiri nanti ketemunya ada gang lagi loh, ada gang lagi. Tapi kalau belok kanan ada gang lagi, tapi banyak jualan di situ, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu kondisi. Nah, sekarang kita ngambil yang D ya, saya lanjutkan yang atas dulu nih. Oke, jadi ketika saya memindahkan petani dan petani dan serigala ke sisi satunya, sisi kiri, sisi bawahnya sungai, sisi kirinya sungai, ya. Maka posisinya seperti ini, padi tertinggal di sini sendiri. Nah, kemudian saya balikan lagi petaninya ke sini, saya kembalikan. Jadi saya petani dan angsanya saya balikin ke sini. Jadi saya tinggal serigala di sisi satunya. Kemudian saya pindahkan lagi petani dengan padi ini saya pindahin lagi ke sini. Balikin lagi naik lagi ke sini, Oke. Nah, kemudian petani serigala padi ini petaninya saya pindahin lagi ke sini. Petaninya saya pindahin ke sini. Kenapa? Serigala kan nggak mungkin makan padi. Ya sudah, berarti petani sendiri balik ke sini. Aturan nomor 7 tadi. Petani ini, nomor 7 ini, petani kembali. Ya, ke sini. Setelah selesai ini, udah dua-duanya tinggal balik ke sini. Dapatlah solusi akhirnya. Jadi dari yang posisi awalnya di A ini, sehingga terakhir ada di sini. Tapi kalau saya milih jalurnya yang ketika di C ini saya pindahin, saya mau petani sama padi yang saya pindahin, Pak. Oke, saya pindahin ke sini petani. Nanti petani angsa saya pindahin lagi ke sini. Petani dengan angsa saya gabungin lagi. Sudah dari sini saya pindahin lagi
Ya, saya pindahin lagi ke atas ini, petani dengan serigala, barang pindahin ke sini, jadi ke sini. Terus lanjut sampai selesai solusinya di sini. Ya. Jadi kalau dari graf ini kita akan peroleh apa? Kita akan peroleh ada dua jalur ya. Jalur pertama itu ke sini. Nah, ini jalurnya. Saya sebut jalur pertama untuk mendapatkan solusi. Jalur yang kedua adalah ini. Nih, gitu. Ini kondisi ini secara filosofi sama seperti ketika kita ketemu macet. Coba kalau kalian ketemu jalan macet nih naik motor, pasti kita ketika ketemu di sini nih jalan sini tak macet. Nah kita kan akan mulai berpikir mau mencari jalan, nggak mungkin lurus ke sini karena di sininya macet banget pak di sini katakanlah. Berarti kita cari alternatifnya ke kiri, atas ya berarti ya ke atas atau ke bawah. Nanti ketemu di jalan ini lagi, ke jalan utamanya. Untuk menghindari yang tengah ini biar tidak ada macetan. Nah, itu adalah sebenarnya solusi graf itu seperti itu. Ya. Oke. Coba saya cek pertanyaannya. Oke, iya, betul. Jadi yang gelombang ini sungainya kan memindahkan ini ke sini. Ya, jadi memindahkan ini ke sini. Jadi bagaimana memindahkan 4 ini ke posisi yang ada di sini. Nanti ini jadi goals-nya adalah terakhirnya adalah ini. Dan kita nggak usah kaku ya, kita tidak perlu kaku bahwa graf itu harus lingkaran, harus node ya. Yang penting bentuknya segi 4 ini kita sebut sebagai node. Ini node-nya, titik node-nya. Sedangkan panah-panah ini menyatakan sebagai sebagai alirannya, arahnya kemana. Nah begitu juga sebaliknya sebenarnya gini. Ketika kita sudah di titik ujung, di ujung, di tujuan, kita mau kembali lagi ke titik asal. Alur ini bisa kita telusuri. Tuh, kita bisa balik lagi ke sini. Ya. Jadi kalian bisa menggunakan jalur ini lagi. Pak, saya mau mudik Pak dari sini, nanti lewatnya sini. Nanti pulangnya saya lewat jalur sini. Ya nggak masalah. Seperti itu. Ya. Jadi graf yang ada di sini, gambarnya yang atas ini menyatakan objeknya, sedangkan yang bergelombang ini adalah sungainya, ilustrasi ya seperti sungai. Bagaimana caranya memindahkan ini ke sini? Nah, gitu kan. Tapi hanya boleh 2 kali, dua-dua memindahkannya. Tuh dua-dua dipindahkannya kan dua-dua seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, ini contoh pertama ya. Masih ada 15 menit lagi ini. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Nah, ini kita punya, ini istilahnya masalahnya masalah ember sebenarnya ya. Kenapa sih Pak dipermasalahkan? Sebenarnya ini banyaknya di permainan games ya. Logiknya tuh logic game sebenarnya. Misalkan gini, kita punya 2 buah ember, ember A dan ember B. Masing-masing punya kapasitas. Ember A itu kapasitasnya 4 galon katakanlah. 4 galon. Jadi ada ember A 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Atau kalian pernah main game yang isi-isi air ya, ada banyak botol, botolnya airannya berwarna-warni, nanti di sini warna merah, di sini warna hitam, nanti mindahinnya harus hitam semua. Nah, itu kan ilustrasinya kan logiknya sama seperti permainan ember ini. Nah, sekarang kita ngambil 2 ember dulu deh. Ada ember yang kapasitasnya 4 dan ada yang kapasitasnya 3, B, ember B. Kemudian ada pompa air yang digunakan untuk mengisi air. Jadi ada alat atau ada mesin atau ada tools yang digunakan untuk mengisi kedua buah ember tersebut. Pertanyaannya adalah tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana cara kita mengisi air 2 galon ke dalam ember berkapasitas 4 galon. Jadi kalau tadi ada ember yang kapasitasnya 4 galon, 4 ya, ini 1, 2, ini ada 4 nih, katakanlah 4 liter lah ya. Nah, seperti itu. Mengisi tepat 2, terisi 2 di sininya nih. Yang 4 tadi. Jadi terisi 2. Cuman 2 liter. Posisi yang ember B-nya berapa, Pak? Bebas. Mau kosong, mau terisi 1, mau terisi 3, itu silakan. Nah, sekarang solusinya gimana, Pak, caranya? Caranya gini. Sama seperti tadi. Kita bikin state, ruang keadaannya dulu.
Jadi dimisalkan himpunan X ini adalah jumlah air yang diisi ke ember A sebanyak 4 galon. Sedangkan Y itu adalah jumlah air yang diisi ke ember B sebanyak 3 galon. Maka ruang keadaannya itu adalah X dan Y. Ember A dan ember B. Ya, embernya itu adalah A dan B, sedangkan X dan Y ini adalah jumlah airnya. Jumlah airnya ya, ingat jumlah airnya. Jadi kita tidak bisa ngisi ke galon A itu 5 liter nggak bisa, atau 5 galon nggak bisa ke ember A. Kenapa? Karena kapasitas maksimalnya hanya 4 galon. Maka X ini punya anggota 0, 1, 2, 3, 4. Artinya bisa jadi kosong, bisa jadi hanya 1 galon yang diisikan, bisa jadi hanya 2 galon yang diisi, bisa jadi 3 galon ataupun 4 galon. Ya, jadi kondisi state galon yang 4 tadi, ember A tadi, itu bisa diisi full dengan kapasitas 4 liter, 3 liter, 2 liter, 1 liter, atau kosong sama sekali, nggak ada air. Nah, begitu juga kapasitas untuk galon B, isinya itu bisa kosong, bisa hanya 1 liter, 2 liter, atau 3 liter. Ya, oke. Nah, kemudian keadaan awalnya kedua ember itu kosong, maka dia settingnya adalah 00. Kosong kan? Nah, tujuannya yang kita inginkan adalah ember 4 galon berisi 2 galon air. Nih kan target kita adalah ini. Bagaimana caranya mengisi galon yang 4 galon A yang 4 galon ini berisi 2 galon. Ya. Dengan ember B-nya atau dengan galon yang B yang di ember B itu N. N itu berarti sembarang. Ya, jadi sembarang. Jadi bisa jadi ember itu 20 N-nya, bisa juga 21, 22, 23. Nah, kondisinya gini kalau digambarkan. Kalau kita gambarkan tuh kayak gini. Nah, ini. Jadi kondisi awalnya embernya kosong. Ya, ini 00 ini kan ember A, ember B ya, 00 kosong. 1 kosong itu artinya ember A itu diisi 1 liter dan ember B-nya kosong. Atau ember A-nya kita isi 2 liter, ember B-nya kita kosong, belum diisi sama kita. Atau ember A-nya isinya 3, kemudian kosong ember B-nya. Atau ember A-nya 4 liter penuh, full, kita isi full, atau ininya. Nah, ini adalah satu state sendiri. Atau bisa juga ember kondisi awalnya itu adalah ember A-nya itu kosong, ember B-nya kita isi 1 liter. Ya. Atau bisa juga ember A 1 liter, ember B 1 liter. Atau bisa juga ember A-nya 2 liter, ember B-nya 1 liter. Terus seperti itu sampai kondisi seperti ini. Nah, yang kita inginkan adalah isi di ember A-nya itu 2 liter nih, 2, 2, 2, 2. Oke, yang kita inginkan tuh ini. Dengan pasangannya bebas, boleh 20, 21, 22 atau 23. Oke, paham ya? Jadi ini kita bisa pilih salah satu dari 1, 2, 3, 4 ini. Target mana yang kita inginkan? Ya, jadi kalau kondisinya misalkan kondisi awalnya 00, bagaimana terakhir bisa terisi 20 misalkan. Atau dari 00 ini bagaimana terakhir bisa terisi 23 posisinya yang kita inginkan. Caranya gimana? Oke. Nah, kemudian ingat ya setelah kita menentukan kondisi-kondisi dan tujuan yang diinginkan, aturan yang kita buat, kita definisikan di sini. Nah, di sini ada aturannya yang kita buat bebas ini aturan ini. Yang pertama, X, Y. Kalau X-nya itu kurang dari 4, kalau ember A-nya kurang dari 4, maka isi ember A. Ya, jadi kalau dia kurang dari 4, maka kita bisa ngisi ember A ini. Nah, ini rule yang pertama. X, Y, kalau Y-nya atau ember B-nya kurang dari 3, kita boleh ngisi ember B sampai kapasitas maksimum. Ya, sampai 4 di sini, 4, Y, di sini X, 3. Nah, kemudian kalau X-nya di atas 0, jadi kalau ember X-nya ini, ember A,
nilainya itu adalah di atas 0, maka kita bisa tuang sebagian air keluar dari ember A. Jadi kalau ember A, misalkan maksudnya gini, ember A itu yang 4 liter tadi, tidak dalam kondisi kosong, misalkan 3, nah kita diperbolehkan menuang sebagian air keluar dari ember A itu, pindahin ke ember B. Jadi kalau ada isinya kita diperbolehkan mengisi. Caranya gimana? Caranya itu dengan aturan ini, X dikurangi D. D itu berapa ya? Berapa yang mau kita kurangi? Jadi kalau di embernya itu ada 4 liter, kita mau nyiramnya 1 liter, mau pindahin ke ember B. Kita lihat embernya. Oh, D, berarti 4 kurang 1, berarti kita boleh menyiram 1 liter. Nanti ember X-nya itu tinggal 3 liter. Ember A-nya itu tinggal 3 liter. Nah, begitu juga kalau ember Y-nya, ember B dengan jumlahnya di atas 0, itu kita boleh menuang sebagian dari ember B. Nah, rule ini harus dibaca benar-benar ya, harus dipahami benar-benar maksudnya itu. Ya, jadi jangan sekilas gitu, harus ditelusuri satu-satu, dilihat, oh maksudnya ini. Oh, kalau X-nya di atas 0, berarti kita bisa ngosongkan ember A itu dengan membuang airnya. Jadi boleh dikosongkan, dibuang airnya. Jadi misalkan ember A itu ada 4 liter, Pak. Ya sudah, kita bisa buang itu isinya, kita kosongkan. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini 6-nya sama dengan 5. Ya. Nah, kemudian kalau X ditambah Y itu lebih besar dari 4. Jadi kalau jumlah isi ember A dengan ember B itu dijumlahkan, itu lebih dari 4 liter, maka tuang air dari ember B ke ember A. Ya. Sampai ember A penuh. Gitu, seperti itu. Nah, ini aturannya seperti ini. Jadi kalau antara X plus Y ini di atas Y dan Y-nya kosong, dan Y-nya di atas 0. Nah, jumlahnya misalkan contohnya apa ya di atas 4 itu. Misalkan ember A-nya kita misalkan 3 liter ya, 3 liter ember A-nya. Ember B-nya 2. Nah, ini kan jumlahnya kan 5. Ya, jumlahnya 5. Maka di atas 4. Sedangkan Y-nya di atas 0. Oke, sudah memenuhi syarat. Maka ember A-nya ini bisa kita isi. Nah, ini syaratnya ini. 4, berarti ini bisa kita isi maksimum. Jadi ini 1 liter pindahin ke sini. Ya. Kemudian yang sisanya ini adalah 2 dikurangi 4 min 4 min 4 ya, 4 min 3, 4 min 3. Nah, di sini. Jadi 4, isinya adalah 4,2 dikurangi 1. 1 di sini. Gitu. Jadi 1 liternya pindahin ke sini, berarti kan di sini udah keambil 1, berarti sisinya ada tinggal 1. Nah, ini maksud rumus yang ini tuh. Ya, maksudnya itu ketentuannya seperti itu. Begitu juga untuk yang nomor 8, 9, 10, dan 11 ya. Silakan dipelajari, silakan ditelusuri sendiri ini. Ya, seperti ini. Nah, nanti dengan 11 rule ini, kita ingin mencapai target, ya, kita ingin mencapai solusinya, ya, dari ember 0 ini, ya, stepnya ini solusi pertama, ember A ini, kita mau ngisi ember A-nya itu 2 dan 3. Jadi yang kita ambil 2 dan 3. 2 dan 3 itu yang ini. Jadi dari 0, 0 ini ke sini. Ya, 2 dan 3 yang kita ingin capai. Nih, 2 dan 3. Caranya gimana? Ketika ember 0, maka aturan 1 yang dipakai. Aturan 1 itu adalah isi ember A. Jadi kita isi semua, isi ember A-nya itu kita isi semua nih. Jadi ketika kosong, isi semua ember A-nya. Nah, ketika 40 pakai aturan 8. Aturan 8 itu dikatakan gini, tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Jadi kita pindahkan ember A ini ke ember B sampai penuh. Maka karena kapasitasnya 3, pindahkan ke sini 3 full, maka sisanya 1 kan di sini. Pakai aturan nomor 8. Nah, setelah 1, 3 ini
Kita pakai apa kondisinya? Nah, lihat aturan nomor berapa yang pas di sini. Nomor 10. Tuang seluruh air dari ember A ke ember B. Nomor 6 ya. Nomor 6 dulu. Nomor 6. Kosongkan ember B dengan membuang airnya. Kosongkan. Jadi ini kosongkan, buang ini. Jadi ketika 1,3 kondisinya, maka air yang di B ini buangin semua. Pakai aturan nomor 6. Oke, jadi tinggal 1,0 ya kondisinya. Kemudian pakai aturan nomor 10. Tuang seluruh air dari ember A ke ember B. Jadi pindahin dari 1,0 pindahin ke ember B. Tinggal 0,1 sekarang. Oke, pakai lagi aturan nomor 8. Isi penuh ember A tadi. Setelah terisi penuh, ya, pakai aturan nomor 1, pakai aturan nomor 1 isi penuh ember A lagi karena kosong ya. Lalu pakai aturan 1 lagi, tuang sebagian. Nah, aturan nomor 8-nya tadi kan kalau kita baca gini. Tuang air dari ember A ke ember B sampai ember B penuh. Nah, tuang ini 4 ke sini. Karena kan di sini kapasitas 3 terisi 1. Maka kita tinggal mindahin 2 ke sini. Maka tersisa 2 dan 3. Sudah selesai, stop sampai sini solusinya. Oke. Ini yang kita gunakan solusi pertama. Jadi dengan kondisi 0 kita dapat kondisi 2, 3. Ya. Seperti ini. Nah, padahal masih ada 22, 21 dan 20. Nah, yang di sebelahnya solusi 2, kita dari embernya 0, kita mau pilih 20. Berarti yang diambil yang atas ini 20. Caranya gimana? Nah, caranya sama kayak tadi. 00 ya, pakai aturan nomor 2. Nomor 2 dilihat, dibaca sama kita ini aturan nomor 2. Isi ember B. Oke, ember B-nya kita isi. Kemudian pakai aturan nomor 9. Tuang seluruh air dari ember B ke ember A. Nah, kita tuang nih. 3 ini kita tuangin ke sini semua pakai aturan nomor 9. Berarti kosong sekarang kan ember B-nya. Pakai aturan nomor 2 lagi. 2 apa? Isi ember B, isi penuh. Maka kondisinya 3,3. Terus pakai nomor 7. Ya, pakai nomor 7. Tuang air dari ember B ke ember A sampai ember B penuh. Nah, ini kan nomor 2 apa nih? Isi ember B oke. Oke, 9 ya pakainya. Oke, 7 pakai 7 itu apa? 7 itu tuang air dari ember B ke ember A sampai ember B penuh. Nah, ya. Kita pindahin ini 3 pakai 7 karena di sini kapasitasnya 4, di sini 3. Pindahin ke sini, penuhin ember A-nya pakai yang nomor 7. Maka sini tinggal 2 kan? Baru terakhir pakai aturan nomor 5. Nomor 5 ini buang atau kosongkan ember A dengan membuang air. Dibuang semua, jadi kosong. Ya, baru terakhir nomor 9. 9 itu pindahkan semua. Tuang seluruh isi air ember B ke ember A. Blok pindahin ke sini. Set semua. Udah dapat ini kosong. Solusinya terpenuhi. Ya. Nah, ini salah satu cara kita menyelesaikan masalahnya. Solusi 1 ada 2. Padahal aslinya di sini ada 2 lagi di sini, 21 dan 22. Kalau kita lihat di sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti solusi 1 dan solusi 2 itu punya jumlah cara yang sama, 6 untuk mendapatkan solusi akhir. Ya, atau 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sama solusinya. Seperti itu. Ya, oke, paham ya? Nah, kemudian kalau kita menggunakan graf, nah ini gampang nih kalau graf ini. Lebih enak melihatnya ya kalau dilihat secara visual. Ini contoh. Lihat ini, kondisinya 0,0 dulu nih awalnya. Lihat ember A-nya. Kosong ya. Aturannya bisa diisi penuh kan? 4. Nah, 4 ini, ember A ini, ember A4 ini, bisa 4, ya 4, bisa kosong, bisa 1. Nah, lihat menyesuaikan dengan aturan yang ada. Jadi bisa 40 ini bisa 43, bisa 43 diisi full ini. Kedua buah ember itu kita isi full. Kedua buahnya kita isi full.
Atau kita kosongkan dua-duanya, kita buang, atau kita tuang, ya, kita tuang sebagian, kita dari ember 40 ini, dari ember A ini 3 liternya atau 3 galonnya kita buang, kita tuang ke ember B, sisanya kita tinggal 1 di sini. Nah, ini kondisi ketika embernya 40 ini. Jadi dengan satu ember yang isinya 4, itu bisa kita bagi dalam 3. Ya, bisa kita bagi 4/3. Jadi ember B-nya kita isi lagi, Pak, dengan dari keran baru, atau kita memanfaatkan ember itu, kita buang ember yang 4 tadi, atau kita isi sebagian dari situ. Nah, begitu juga untuk yang 0,3. Kalau ini kan, kalau yang sebelah sini ember A-nya yang penuh, kalau yang sebelah sini adalah ember B-nya yang penuh. Nah, kalau ember B yang penuh sebelah sini, caranya gimana, Pak? Bisa kita pindahkan, ya, bisa kita pindahkan, kita isi ember A itu dengan semuanya, kita isi, bukan dipindahkan, kita isi full, sama ini dengan ini. Atau dibuang dua-duanya kosong jadi. Atau pindahkan isi dari ember B itu semua ke ember A. Kenapa masih boleh, Pak? Karena kapasitas ember A kan cuma 4 liter, lebih besar dari ember B. Jadi yang ember B bisa ditampung oleh ember A. Ya. Nah, ini ya, yang ini bisa diteruskan lagi kondisinya ini. Jadi cabangan-cabangan itu bisa lagi, ada lagi di sini nanti, ada lagi terus sampai bawah. Sampai ketemu goals yang kita inginkan apa. Jadi contoh misalkan ini, kalau dia kosong-kosong, misalkan ini kosong-kosong, kan bisa 4,3 kan di sini. Bisa diisi full kan. Gitu. Apalagi yang mungkin dari sini? Apalagi yang mungkin dari sini? Ya. Oke. Nah, masing-masing akan punya role dan aturan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Itu. Oke. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Pas jam 9. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, ini ada latihan, ya. Ada latihan 2. Yang pertama, kalian diminta melengkapi pohon pelacakan. Jadi pohon ini, pohon yang ini, gambar ini, lengkapin sampai ketemu titik 20, 21, 22, 23. Jadi turunan ke bawahnya ini. Ya. Sampai ketemu titik di bawahnya. Sebenarnya kalau 20 itu gampang nih, kalau udah buat tabelnya. Ini kan 00 ya. 00 ya. Nah, 00 itu yang ini, bentar. 00 ini 00 ya. Nah, 00 tuh yang ini. Kemudian dia 03 yang ini 03. Kemudian dia 30 larinya ke sini. Nah, berarti habis 30 itu ke sini ketemu 33, ada 33-nya di sini, tapi saya nggak tahu di sisi mana kalian letakkan, apakah 33 di sini. Nih, 33 di sini. Habis 33, ketemu di bawahnya lagi 42 sampai nanti terakhir adalah 20. Jadi jalurnya itu adalah di jalur sini dia set. Nah, kalau yang ini 23 berarti 00 lari ke 40, kemudian 13 yang ini. Nah, di bawah 13 itu ada 10, misalkan di tengah nih 10. Di bawah 10 ada 01. Terus sampai bawah. Jadi jalurnya ke sini. Set sampai bawah. Itu ketemu 23. Yang ini 20. Nah, kalian saya minta 20 sudah ya dibuat, digambarin alurnya ini. Ya, diminta digambarin 20, 21, 22, 23. Panah yang ininya nih. Sub ke bawahnya ini. Ya. Nah, kemudian buat tabel juga yang seperti ini. Tapi khusus untuk 21 dan 22 yang belum ada. Kalau ini kan 23, 22, 20 kan udah ada. Jadi yang belum itu 21 dan 22. Nah, yang ini. Ya. Oke, itu latihannya. Ada pertanyaan?